Selamat siang, selamat berjumpa dengan saya Bu Ika ya. Saya biasanya mengampu mata kuliah manajemen operasi ya untuk semester 3. Nah, selain saya ya Ibu Ika Nurul Komari, ini nanti untuk mata kuliah manajemen operasi ada Bapak Ibu yang lain ya. Nanti silahkan menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing ya. Jadi ada Pak Edi Supriyono, ada Bu Munziati Munawaroh, ada Bu Fauziah, dan ada Pak Punang Amaripuja. Nah, silahkan nanti ya dilihat kelasnya masing-masing. Nah, selama anak-anakku belajar mata kuliah manajemen operasi ya, ini ada buku wajib yang harus dipersiapkan ya. Nah, yang pertama itu adalah Hazerender ya. Cari bukunya Hazerender ya. Nah, untuk Hazerender ya, ini silahkan cari untuk terbitan yang edisi ke-12 ya, yang terbaru. Nah, silahkan mau menggunakan berbahasa Indonesia boleh, mau menggunakan yang bahasa Inggris juga boleh ya. Buku yang lain ini ada bukunya Stevenson, kemudian ada bukunya Bu Munziati Munawaroh ya, ini berbahasa Indonesia. Nah, tapi ya mungkin di sela-sela kita belajar tentang manajemen operasi, kita kan butuh informasi update ya anak-anak. Nah, sehingga nanti cari jurnal-jurnal yang berkait dengan topik-topik yang akan dipelajari. Nah, selama mengampu mata kuliah manajemen operasi ya, ini beberapa hal yang harus kita pelajari ya. Yang pertama itu adalah bisa jadi ya kita akan bicara sejarah ya, sejarah perkembangan manajemen operasi. Nah, nanti pada mata kuliah manajemen operasi ya, ini ada beberapa tokoh di manajemen operasi ya, seperti Frederick Taylor, ada Frank and Lillian Gilbert, kemudian ada beberapa teori yang kita ambil ya tentang teori-teori manajemen ya, ada teori motivasi, kemudian ada juga bagaimana kita harus berproduksi dengan baik ya. Nah, ini nanti kita akan bicara tentang produktivitas. Nah, beberapa materi yang akan kita bahas ya tentunya ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, mungkin ini ada hal-hal yang penting perlu digarisbawahi ya dalam sebuah perusahaan ya, bahwa apa itu produksi, apa itu produktivitas ya. Nah, ini dalam manajemen operasi ini perlu kita garisbawahi ya, bahwa dalam pabrikasi sebuah pabrik ya itu kan menciptakan barang-barang. Nah, ini lebih mengarah pada produksi ya. Nah, kemudian kalau produktivitas apa ya? Nah, ini setiap kali produksi mungkin ada angka-angka yang dicapai, ada target-target yang dicapai. Nah, kalau pada minggu ini capaiannya lebih tinggi dari bulan yang kemarin atau dari minggu yang kemarin ya, bulan ini lebih tinggi dari bulan yang kemarin. Nah, ini yang dimaksud dengan produktif ya, ada peningkatan, ada produktivitas. Nah, kalau saya menyampaikan tadi tentang bagaimana menciptakan barang-barang, padahal sekarang perkembangan saat ini ya, mungkin adik-adik bicara tentang apa itu digitalisasi, apa itu zaman milenial. Nah, ini kan tidak dalam sebuah pabrik yang menghasilkan barang-barang nyata ya, tapi beberapa perusahaan itu menghasilkan sesuatu yang dikonsumsi oleh baik individu ataupun perusahaan yang lain ya. Kalau individu apa? Nah, misalnya saya membayangkan ingin makan ayam goreng. Ya, ini sekarang dengan adanya beberapa produk-produk di HP ya. Nah, ini ayam goreng, ketik ayam goreng. Nah, ini mungkin banyak
para penghasil ayam goreng ya. Nah, tinggal pilih ya toh fried chicken yang judulnya apa ya. Nah, ini tinggal klik ya toh. Nah, nanti biayanya berapa. Nah, ini kan hanya dalam bayangan saja ya. Nah, inilah makanya produksi ya itu tidak nampak ya, tapi nanti hasilnya bisa sampai di depan mata ya, sehingga ini kategori jasa ya. Kalau tadi saya di pabrik itu bilang barang-barang ya. Nah, ini ayam goreng yang tersaji di depan mata ini namanya bagian proses operation ya, manajemen operasi. Nah, kalau produksi tadi menciptakan ya barang dan jasa, bisa jadi juga ya manajemen operasi ya. Ini adalah proses transformasi yang menciptakan nilai ya. Nah, nilainya apa? Nah, kalau tadi ayamnya di tempat pabriknya itu tidak terjual ya, itu bukan berarti apa-apa ya, tapi begitu ada yang pesan sampai ya, nah ini ada penciptaan nilai ya, sehingga kita bisa bayangan kita apa ya, kita klik ya, kemudian barang itu datang di depan mata dan harapan kita, keinginan kita, kebutuhan kita ya, itu bisa terwujud ya. Nah, ini bagian manajemen operasi. Nah, untuk yang akan datang ya, dengan adanya perubahan perkembangan zaman ya, apa itu yang perlu dilakukan oleh seorang manajer operasi. Nah, inilah mungkin ya zaman saat ini ya, sebuah perusahaan itu akan selalu beraktivitas, akan selalu berproduksi, akan selalu beroperasi. Itu adalah tanggung jawab dari seorang manajer operasi. Nah, mungkin kaitannya tidak hanya menghasilkan barang dan jasa saja ya, tapi untuk bisa menghasilkan barang dan jasa itu perlu apa saja ya. Ini nanti ya ada input, ada proses, ada output. Nah, bagian input ini mungkin individu atau perusahaan-perusahaan lain yang mensuplai ya, yang memasok ya. Nah, pasokannya apa saja? Ya bahan mentah, yang mungkin juga butuh finansial, dana ya, atau untuk membayar orang-orang yang bekerja ya. Kemudian mungkin perlu juga tempat ya. Nah, ini kan perlu dipikirkan ini sebagai seorang manajer operasi ya. Ini perlu memikirkan segalanya untuk melakukan proses transformasi ini. Nah, yang penting lagi sekarang ya, karena eranya digital milenial, nah bentuk jasa-jasa yang akan disampaikan sehingga barang itu bisa sampai kepada siapa yang membutuhkan, kepada siapa yang menginginkan. Nah, mungkin perlu ada materi lain, apa itu tentang keinginan dan kebutuhan. Bagi seorang manajer operasi ya, itu bagaimana produk-produk ya, barang atau jasa itu tercipta ya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa poin penting yang perlu dibahas selama memahami tentang manajemen operasi ya. Tadi sudah saya singgung ya, kaitannya dengan sejarah ya, kaitannya dengan sejarah tentang manajemen operasi. Kemudian peluang-peluang karir yang perlu adik-adik atau anak-anakku cermati ya, kaitannya dengan manajemen operasi, apalagi sekarang di bisnis jasa ya, itu banyak sekali model jasa yang akan adik-adik ciptakan ya, supaya barang dan jasa itu bisa sampai ke siapa yang membutuhkan ya. Kemudian masa depan dari disiplin dari manajemen operasi ya. Kemudian mungkin juga tentang apa itu produktivitas dan pengukurannya. Pada manajemen operasi ya, ini ada hal penting yang perlu digarisbawahi. Produksi dan manajemen operasi. Tadi saya singgung ya, produksi itu adalah penciptaan barang dan jasa. Sementara manajemen operasi itu adalah sekumpulan aktivitas. Nah,
untuk aktivitas-aktivitas ini ya ini kan bisa 2 aktivitas, 3 aktivitas, dan banyak aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mentransformasikan ya, dengan merubah input menjadi output. Nah, mungkin dalam penciptaan barang dan jasa ya, ini beberapa perusahaan ya perlu melibatkan beberapa individu atau bisa juga melibatkan beberapa perusahaan. Contohnya apa tuh yang melibatkan beberapa individu? Nah, mungkin yang melibatkan beberapa individu ya misalnya warung mie letek. Nah, kalau di Bantul ya itu terkenal dengan mie letek ya. Ada yang mengolah mie-nya ya, kemudian ada yang menyajikan supaya barang ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang ya, dijual online ya. Nah, ini kan cukup 3 orang saja yang terlibat. Nah, tapi bisa juga ya dalam sebuah restoran besar ya, ini melibatkan beberapa tim ya. Nah, ada tim yang di bagian kitchen ya, dapur. Tapi ada juga beberapa tim yang itu mengolah atau menghias makanan-makanan itu supaya lebih tampak menarik, yaitu bagian pramuniaganya ya. Tapi ada juga bagian packaging ya. Nah, ini tim packaging yang melayani banyak pesanan ya. Nah, sehingga ini baik-baiknya seorang manajer operasi ya untuk mendesain ya sebuah proses ya, target pasarnya siapa ya. Kalau lingkupnya kecil ya mungkin hanya melibatkan beberapa individu saja. Tapi kalau sudah berkaitan dengan lingkup yang lebih besar, apalagi nanti mungkin pasar global ya. Nah, ini desainnya perlu adanya franchising ya, kerjasama dengan perusahaan asing ya. Nah, ini silahkan nanti dipikirkan bagaimana bentuk model dari penciptaan nilai yang akan dibuat. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manajer operasi ya. Nah, di sini ada 10 keputusan manajemen operasi ya berkait dengan apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang manajer operasi. Nah, yang pertama adalah service atau desain produk ya, desain produk dan jasa ya, service and product design ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen mutu. Nah, ini mutu ini penting ya bagi semua saja ya yang bergerak di bidang perusahaan ya. Kemudian desain proses dan kapasitas, lokasi, desain layout, human resource and job design ya. Ini bagaimana kita menugaskan orang-orang ya ketika diberi tanggung jawab ya. Kemudian yang tak kalah penting saat ini juga sedang update ya, banyak penelitian bicara tentang manajemen rantai pasok ya, supply chain management ya. Kemudian manajemen persediaan ya, inventory management ya, ini juga penting karena bagi perusahaan yang persediaannya ini tidak mencukupi, nah ini bisa bahaya bagi kelangsungan produksi atau proses operasi. Kemudian penjadwalan dan pemeliharaan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, nah ini tentang manajemen mutu. Nah, mutu ya, itu kan sebuah pernyataan yang sering digunakan oleh orang-orang ketika menilai sebuah produk atau perusahaan. Nah, mutu ini dinamis ya, mutu ini dinamis ya. Nah, kita perlu mendefinisikan mutu itu apa ya, sebuah produk atau jasa bermutu itu kalau bagaimana ya, tentunya yang sesuai dengan harapan-harapan dari pelanggan. Tapi mutu itu dipandang dari kacamata siapa? Nah, bagi seorang manajer operasi ya, mutu ini tentunya dipandang dari kacamata produk yang standar itu seperti apa. Nah, ini jadi seorang manajer operasi itu harus mendefinisikan mutu itu sendiri ya, bahwa
sebuah produk yaitu bermutu kalau konsisten ya, beratnya sama, warnanya sama, rasanya sama ya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan sebuah produk yang bermutu. Kemudian dalam perusahaan siapa yang bertanggung jawab terhadap mutu ini ya. Nah, ini perlu ada seseorang yang bertanggung jawab terhadap mutu perusahaan, mutu produk perusahaan. Kemudian ada lagi yang kedua itu adalah desain produk dan jasa. Nah, ini dari setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan ya, itu produk apa yang ingin ditawarkan, produk apa yang akan dijual ya. Nah, produk ini tentunya bisa barang, bisa jasa. Nah, bagaimana produk dan jasa ini didesain oleh seorang manajer operasi. Nah, yang ketiga itu adalah desain kapasitas dan proses. Tentunya dalam menghasilkan produk ya, baik barang dan jasa ya, itu ada sebuah proses. Nah, proses ini diperlukan oleh produk ya. Ini dalam rangka bagaimana ya, peralatan-peralatan apa yang diperlukan dan teknologi apa yang akan disiapkan oleh seorang manajer operasi agar produk dan jasa ini bisa tercipta. Kemudian keputusan kritis yang lain itu adalah lokasi ya. Nah, ini di manakah seharusnya dalam menciptakan barang ya, ini harus difasilitasi ya. Nah, sebuah perusahaan ya tentu perlu adanya lokasi yang strategis. Nah, ada perbedaan antara barang dan jasa untuk lokasi ini ya. Nah, kalau barang ya tentunya yang biasanya dekat dengan bahan baku dan mungkin perlu adanya gudang untuk menyimpan persediaan, perlu adanya gudang untuk penyimpanan barang-barang ya. Kemudian kriteria-kriteria apa yang perlu dipenuhi oleh seorang manajer operasi untuk menetapkan lokasi ini ya, kaitannya dengan produk itu ya, dengan pencahayaan, kelembapan dan berbagai hal. Ini lokasi ini penting ya. Misalnya kalau pabrik susu ya, nah pabrik susu ini kan biasanya sumbernya dari sapi-sapi ya. Nah, sapi-sapi ini biasanya hidupnya itu di daerah pegunungan ya, supaya sapi-sapi ini sehat. Nah, sehingga lokasinya perlu di daerah pegunungan ya. Atau mungkin kalau jasa ya, nah jasa ini biasanya lebih mendekati ke pelanggan ya. Contohnya apa yang menyediakan jasa? Perbankan ya. Nah, perbankan ya, bank itu biasanya lokasinya dekat dengan pusat-pusat keramaian ya. Nah, sehingga supaya memudahkan pelayanan. Kalau sekarang eranya digital ya, mungkin bank-bank itu tidak perlu dengan kantor-kantor yang besar ya, namun bagaimana aliran uang ini bisa cepat digunakan oleh para nasabah ya. Mungkin ada ATM yang bisa setor dan bisa juga menarik, atau mungkin sekarang dengan sistem digital ya, setiap orang sudah ditawarkan dengan mobile ya, mobile banking. Nah, sehingga ini ya lokasi itu tidak kurang begitu menjadi sesuatu yang penting ya, tetapi bagaimana aliran jasa ya ini bisa digunakan oleh para nasabah. Selanjutnya, keputusan yang lain kaitannya dengan manajemen operasi ya, ini desain layout. Nah, ini layout atau tata letak. Nah, ini bagaimana sebuah perusahaan ya ini mengatur tata letak fasilitasnya. Nah, tentunya ini juga berkaitan dengan strategi prosesnya ya. Mungkin ada proses yang terus-menerus ya, sehingga peletakan fasilitasnya dalam sebuah pabrik ya, penempatan mesin-mesinnya ya, atau mungkin ada produk yang harus melewati proses yang terputus-putus, tata letaknya ini ya
mungkin ada bagian kalau kain ya kain utama ya kain mori misalnya, kemudian ada bagian terputus lagi pewarnaan, kemudian ada lagi proses untuk membuat style dari model kainnya ya. Nah ini ada tahapan yang terputus-putus. Nah sehingga ini desain layout ya berkait dengan peletaan tata fasilitas ya, kaitannya dengan mesin ya, dan mungkin juga beberapa orang yang bertanggung jawab dari setiap proses. Nah kemudian seberapa besar sebuah fasilitas itu diperlukan oleh manajer operasi dalam mendesain tata letaknya. Kemudian keputusan yang lain adalah SDM dan job design ya. Bagaimana seorang manajer operasi ya, itu menyediakan fasilitas lingkungan kerja yang baik ya. Kita akan bekerja nyaman di sebuah suhu tertentu ya. Kalau suhunya di atas 25 derajat atau di atas 30 derajat, wah kita akan kepanasan. Tapi ya dengan suhu yang sejuk ya 21 derajat ya, atau mungkin beberapa orang lebih nyaman di 23 derajat. Nah ini akan lebih tahan dalam lingkungan kerja. Atau mungkin juga kaitannya dengan faktor kebisingan ya. Nah ini mungkin di beberapa pabrik ya yang membutuhkan alat-alat solder ya, atau mungkin untuk ngelas ya. Nah ini kan terlalu bising. Nah untuk mengurangi tingkat kebisingan ya, ini perlu lingkungan kerja ya, perlu peralatan untuk melindungi telinga dari faktor kebisingan ya. Nah di samping itu ya dalam human resource ya, ini juga kita akan mengukur tentang produktivitasnya. Yang lain adalah supply chain management ya. Nah untuk supply chain management nanti ya ini ada materi khusus, bahkan ada mata kuliah khusus ya, supply chain management and logistik ya. Ini sekarang beberapa orang juga ada yang membahas tentang green supply chain, ada yang membahas tentang halal supply chain ya. Nah di sini dalam supply chain ya, ini yang perlu kita tekankan ya, apakah seorang manajer operasi ini perlu membuat sendiri barang-barangnya atau perlu bantuan oleh pihak lain ya dengan membeli ya. Tapi membeli pun tentunya sesuai dengan spesifikasi dari seorang manajer operasi. Kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam rantai pasok kita ya, siapa pemasoknya ya, berapa pemasok yang dilibatkan dalam proyek kita ya. Kemudian keputusan yang lain lagi adalah manajemen persediaan ya. Nah dalam manajemen persediaan di samping ada material requirement planning, nanti kita akan bahas juga tentang just in time ya. Ada lagi mungkin yang model lama itu economic order quantity. Nah dalam inventory ini mungkin seorang manajer operasi perlu melihat berapa banyak persediaan pada setiap item yang disediakan. Kenapa harus diperlukan persediaan dalam jumlah tertentu ya, kaitannya dengan kapasitas gudang, dan kapan harus memesan kembali pada saat persediaan gudang itu sudah menipis. Nah setelah manajemen inventory ya, manajemen persediaan, ada lagi kaitannya dengan penjadwalan ya. Nah penjadwalan ini bisa ada penjadwalan jangka pendek, ada penjadwalan jangka menengah ya. Apakah melibatkan subkontrak ya, apakah perlu mempertahankan karyawan-karyawan sehingga ini berdampak pada penyediaan gaji pegawai. Nah bagian terakhir dari proses manajemen operasi itu adalah pemeliharaan ya, maintenance. Nah ini penting bagi seorang manajer operasi ya, karena pemeliharaan ini berkait dengan mesin-mesin, berkait dengan fasilitas-fasilitas, sehingga perlu ada siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan. Pemeliharaan yang baik itu akan berdampak pada proses yang baik. Sebaliknya, proses yang baik itu akan meringankan bagian pemeliharaan. Nah, kapan ada
periode khusus dan mungkin perlu ada penganggaran khusus ya supaya fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk mesin-mesin, untuk tempat ya, dan mungkin juga bagaimana alat-alat pendukung ya. Nah, ini supaya aktivitas dari proses manajemen operasi ini berlangsung dengan baik. Nah, inilah tadi ya bahasan kita tentang 10 keputusan manajemen operasi. Untuk materi yang lain nanti akan kita bahas ya untuk pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini kita cukupkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.